mahbubun muta'un aminun makinun wa yabghadul akhara wasmahu iblisa wa huwal la'inul munzaru ila yaumiddin ila akhiri maqalahul mu'allif. Wa qad daraballahu mathalan lidzalika, dan sungguh Allah telah menjadikan perumpamaan bagi semua itu takriban ila abhamil khalqi, dalam keadaan mendekatkan kepada pemahaman makhluk. Banyak sekali ditemukan di dalam ayat-ayat Al-Quran perumpamaan-perumpamaan, dan semua itu tidak lain adalah takriban ila abhamil khalqi, dalam keadaan untuk mendekatkan kepada pemahaman makhluk. Id'urifa, lantaran telah diketahui, annahu ma khuliqal insanu wal ma khuliqal jinnu wal insu, bahwasannya tidaklah diciptakan bangsa jin dan manusia illa liya'buduhu, kecuali untuk menyembahnya. Fakanat ibadatuhum, maka adalah ibadah mereka goyatal hikmati, sepuncak-puncaknya hikmah, fi haqqihim, pada hak mereka. Thumma akhbara anna lahu abdaini, kemudian Allah memberitakan bahwasannya Allah memiliki dua hamba. Yuhibbu ahadahuma, Allah mencintai salah satu dari keduanya. Wasmahu Jibril, yang pertama namanya adalah Jibril. Jibril itu dari bahasa Suryani. Jibril bermakna Abdullah, bahasanya Suryani dengan nama Abdullah. Waruhul Kudusi, dan nama Jibril juga yang kedua Ruhul Kudus. Yang ketiga Wal Aminu, wahuwa indahu mahbubun muta'un aminun makinun, dan Jibril di sisi Allah itu adalah mahbubun, hamba yang dicintai, muta'un, hamba yang taat, aminun, hamba yang terpercaya, makinun, hamba yang mulia. Wa yabghadul akhara, dan Allah membenci makhluk yang lain. Wasmahu iblisu, namanya adalah iblis. Wasmahu iblisu, iblis bimakna man ayisa min rahmatillah, makhluk yang berputus asa dari rahmat Allah. Wa huwal la'inu, dan iblis itu adalah al-la'inu, makhluk yang terkutuk. Al-munzaru ila yaumiddini, makhluk yang ditangguhkan sampai hari kiamat. Thumma ahalal irsyada ila Jibrila, lalu
Allah melepaskan petunjuk kepada Jibril. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi. An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu ruhul qudusi, katakan wahai Muhammad, yang telah menurunkannya Al-Quran itu adalah Ruhul Kudus, malaikat Jibril. Min rabbika bil haqqi, dari Tuhanmu dengan kebenaran. Bahasa penurunan Al-Quran itu nazzala, yunazzilu, tanzilu. Artinya adalah munajjaman, tafarruqan, tadarrujan, berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Sedangkan bahasa kitab-kitab terdahulu, Taurat, Zabur, dan Injil menggunakan kata anzala, yunzilu, inzalan, yang artinya adalah duf'ah wahidah, turunnya secara sekaligus. Jadi kalau anzala yunzilu inzalan itu Taurat, Zabur, Injil. Kalau nazzala yunazzilu tanzilan itu penurunan Al-Qur'anul Karim. Kul nazzala, katakan wahai Muhammad, yang telah menurunkan Al-Quran itu adalah Ruhul Kudus, malaikat Jibril, Ruhul Kudus. Min rabbika, dari Tuhanmu, bil haqqi, dengan kebenaran. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Ghafir ayat 15. Yulqir ruha, yulqi ayyab'atu, yulqir ruha min amrihi. Allah mengutus malaikat Jibril dari perintahnya ala man yasha'u min ibadihi, atas manusia-manusia yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Wa ahalal igwa'a ala iblisa, dan Allah melepaskan kesesatan atas iblis. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim liyudilla an sabilihi. Az-Zumar ayat 8. Agar iblis itu menyesatkan dari jalannya. Wal igwa'u huwastiqaful ibadi duna bulugi goyatil hikmati. Wal igwa'u, dan arti kesesatan di sini huwastiqaful ibadi, adalah menghentikan hamba-hamba duna bulugi goyatil hikmati, kepada yang bukan menyampaikan sepuncaknya hikmah. Apa itu sepuncak-puncaknya hikmah? Untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Fanzur kaifa nasabahu ilal abdil ladzi ghadaba alaihi. Maka lihatlah, kaifa, su'alun bi kaifa, su'alun bihal. Sama seperti ucapan Imam Sibawai, kullu ismin yubda'u biwaw
wawin maksuratin yajuzu hamzuha mithlu wisadatin isadatin. Setiap isim yang diawali dengan wawu yang dibaca kasroh maka boleh diganti dengan hamzah. Sumpama wisadah, isim yang diawali dengan wawu yang dibaca kasroh maka boleh wawunya diganti dengan hamzah. Wisadah dibaca isadah. Imam Sibawai berkata begitu ketika beliau lagi ngajar. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi menjelaskan kepada murid-muridnya, salah satunya Imam Sibawai, bahwa isim ma'rifah yang lebih kuat itu adalah isim domir. Maka di dalam hatinya Imam Sibawai, isim ma'rifah yang paling kuat bukan isim domir tapi isim alam. Tapi untuk menyampaikan itu kepada gurunya, beliau mencari cara supaya tidak ada ketersinggungan. Akhirnya Imam Sibawai datang bertamu ke rumah gurunya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kata gurunya, man fil bab, siapa di pintu? Anak. Ditanya lagi, man fil bab, anak. Saya. Ditanya lagi, man fil bab. Sampai kesel nih Imam Khalil bin Ahmad, siapa sih di pintu? Ditanya bukan nyaut yang benar, saya. Saya kan isim domir, anak kan isim domir. Udah mendatangkan keyakinan belum? Belum. Masih ada mubham di situ. Pas dibuka pintunya, Sibawai, wah iya benar isim alam lebih kuat daripada isim domir. Pas Sibawai bilang Sibawai, gurunya langsung sadar, gurunya langsung ingat, wah iya, berarti benar isim alam lebih kuat daripada isim domir. Karena tadi disebutin anak, belum ada pemahaman di situ. Ketika udah disebutin isim alam, Sibawai, wah eluh mau kata siapa kali, baru dia. Ternyata isim alam memang lebih kuat daripada isim domir. Itu cara penyampaiannya. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i. Ketika Imam Malik itu berkata, inna rizqa ya'ti qabla ikhtiyar. Yang namanya rezeki itu datang sebelum adanya usaha. Imam Syafi'i waktu itu masih muda, sambil dia pikir, yang namanya rezeki mah inna rizqa ya'ti ba'dal ikhtiyar, pasti setelah usaha. Masih muda Imam Syafi'i waktu itu. Akhirnya untuk meyakini gurunya, Imam Syafi'i pagi-pagi dia keluar, dia bekerja. Pas lempengan lagi musim panen anggur, dia bantuin petani anggur, dia petikin dari pagi sampai tengah hari. Udah selesai, dapat upah dia sekarung anggur, dibagi-bagiin buat orang-orang yang fakir miskin, tinggal separuh anggurnya. Karena murid yang cerdas gitu ya, murid yang soleh kalau lagi dapat kenikmatan ingat guru. Ini tinggal separuh, ini anggur buat siapa ya? Oh iya buat guru. Itu murid yang soleh, murid yang cerdas begitu. Kalau lagi dapat kenikmatan yang diingat guru, itu Imam Syafi'i ya. Langsung dia datang bergegas tuh. Imam Syafi'i itu melihat Imam Malik lagi ngajar, tengah hari lagi ngajar. Kelar ngajar, di dalam hati terbesit, tengah hari kelar ngajar, enak kali makan anggur ini. Datang Imam Syafi'i, wahai guru, nih
anggur sekarung buat guru. Ini saya dari pagi kerja ini, supaya memberikan keyakinan kepada gurunya yang namanya rezeki datang setelah usaha, ada ikhtiar. Ini saya dari pagi kerja guru nih, ini sekarung anggur buat guru. Kata Imam Malik apa? Saya kagak keluar, gak kemana-mana, pas di hati pengen anggur, datang anggur. Nah, itu menurut pendapat Imam Malik adalah orang yang sudah memiliki maqam tajrid. Apa itu maqam tajrid? Dalam urusan rezeki dia tidak perlu mengeluarkan keringat dan lelah. Sedangkan waktu itu Imam Syafi'i masih memiliki kedudukan maqam asbab. Artinya dalam urusan rezeki dia harus berusaha. Maka kedudukan baik maqam tajrid atau maqam asbab itu dilihat dari keadaan manusianya masing-masing dan dapat dia rasakan dengan hati. Oh, saya ada di mana ini? Begitu. Fanzur, maka lihatlah. Kaifa nasabahu ay ta'allaqahu, bagaimana Allah menghubungkannya ilal abdil ladzi ghadaba alaihi, kepada hamba yang ia membenci atasnya. Penisbahan kesesatan dihubungkan kepada hamba yang Allah benci. Wal irsyadu siyaquhu lahum ilal ghayati, sedangkan al-irsyad, petunjuk itu adalah menggiring bagi mereka kepada puncaknya hikmah. Fanzur kaifa nasabahu ilal abdil ladzi ahabbahu. Fanzur, maka lihatlah. Kaifa nasabahu, bagaimana Allah menghubungkannya ilal abdil ladzi ahabbahu, kepada hamba yang ia mencintainya. Kesesatan dihubungkan kepada iblis, sedangkan petunjuk dihubungkan kepada Jibril, hamba yang dicintainya. Sehingga dikatakan man asya bil makri mata bil fakri, wa man asya bi safa'in niyah najahullahu min kulli baliyah. Man asya bil makri, orang yang hidup penuh dengan kebohongan, mata bil fakri, maka ia akan mati dengan kefakiran. Wa man asya bi safa'in niyah, sedangkan orang yang hidup dengan kebersihan hati, najahullahu min kulli baliyah, Allah akan selamatkan ia dari segala macam bencana, baik itu bencana dunia maupun bencana akhirat. Apa itu? Keikhlasan. Orang kalau mau mandi, mandi aja, nggak perlu pakai diniat tunggu mandi biar adem, mandi aja, kelar mandi juga adem. Nggak usah pakai diniatin, pengen adem ini, gue mandi. Nggak perlu mandi diniatin biar adem, mandi aja, kelar mandi juga adem. Artinya apa? Segala bentuk aktivitas kita yang kita lakukan dalam kehidupan dunia, niatin, murniin aja untuk Allah. Nanti dunia juga insya Allah akan berikan. Nanti juga insya Allah kebahagiaan itu akan datang. Bahkan seorang murid datang kepada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan bertanya, bagaimana resep kesuksesan, kebahagiaan untuk mendapatkan kenikmatan? Maka Al-Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu an, beliau berkata, in ahbabta an yadumallahu laka ala ma tuhib
fadum lahu ala ma yuhib. Apabila engkau ingin agar Allah senantiasa memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau sukai, maka senantiasalah engkau melakukan segala sesuatu yang Allah sukai. Apa yang kita sukai ingin terus ada pada diri kita, maka kita pun harus mau melakukan segala sesuatu yang Allah suka. Dullani yazidani ka izza. Dullani yazidani ka izza. Ada dua ketundukan yang dapat menambahkan kemuliaan untukmu. Yang pertama, dzulluka lillahi. Ketundukanmu kepada Allah akan mendatangkan kemuliaan. Yang kedua, wadulluka liwalidaika, dan ketundukanmu kepada kedua orang tuamu. Wa indaka fil adati lahu mithalun, dan di sisimu dalam kebiasaan baginya ada perumpamaan-perumpamaan. Fal maliku, maka seorang raja, idza kana muhtajan, apabila adalah ia membutuhkan, ila man yaskihi syaraba, kepada orang yang menuangi baginya minuman, wa ila man yahjumuhu, dan kepada orang yang akan menghijamahnya, bekam, wa yunazifu fana'a manzilihi anil qadurati, wa yunazifu, dan membersihkan fana'a manzilihi, halaman rumahnya, anil qadurati, dari segala kotoran, wa kana lahu abdani, dan adalah baginya dua orang budak, fala yu'inu lil hijamati wa tanzifi, maka tiadalah akan menolongnya untuk hijamah dan bersih-bersih, illa akbahu huma wa akhassuhuma, kecuali adalah yang paling jelek dari keduanya dan yang paling rendah dari keduanya. Wala yufawidu hamlas syarabit tibi, dan tiadalah ia menyerahkan pekerjaan membawa minuman yang baik. Wala yufawidu hamlas syarabit tibi, dan tidaklah ia menyerahkan membawa minuman yang baik, illa ahsanahuma wa akmalahuma wa ahabbahuma ilaihi, kecuali kepada yang lebih baik dari keduanya dan yang lebih sempurna dari keduanya dan yang lebih dicintai kepadanya. Pekerjaan-pekerjaan yang kotor pasti diserahkan kepada orang yang pantas untuk itu. Pekerjaan-pekerjaan yang baik pasti diserahkan kepada yang lebih pantas dari itu. Wala yang bagi antakula, dan tidaklah pantas bahwa engkau berkata, hada fi'li, ini adalah perbuatanku. Falima yakunu fi'luhu
duna fi'li. Lalu mengapa adalah perbuatan itu adalah bukan perbuatanku? Fa innaka akhta'ta, maka sungguh engkau salah. Ida adopta dalika ila nafsika. Id adopta dalika, apa ketika engkau menyandarkan hal itu ila nafsika, kepada diri. Ini perbuatan saya, tidak. Segala bentuk hakikat perbuatan adalah perbuatannya Allah. Sehingga tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat. Tauhidul af'al artinya wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Itu tauhidul af'al. Artinya mengesahkan segala bentuk perbuatan itu hakikatnya adalah perbuatan Allah. Tauhidul asma, mentauhidkan nama, semuanya itu adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhidus sifat, mentauhidkan segala bentuk sifat-sifat itu adalah kembali kepada sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaka akhta'ta id adopta dalika ila nafsika, maka sesungguhnya engkau salah apabila menyandarkan semua itu kepada dirimu. Bal huwallazi sarafa da'iyataka litakhsisil fi'lil makruhi bisyakhsil makruhi. Bal huwallazi sarafa da'iyataka, bahkan dialah yang mengatur pendorongmu litakhsisil fi'lil makruhi, untuk mengkhususkan perbuatan yang tidak disukai, bisyakhsil makruhi, kepada orang yang tidak disukai, wal fi'lil mahbubi, dan perbuatan yang disukai, bisyakhsil mahbubi, dengan perbuatan dengan seseorang yang disukai. Ada pernah dulu bocah lagi demen sholawatan, dakhalal walad fil hammam wan syadda wa qala al badru alaina min taniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da. Ada anak kecil masuk kamar mandi sambil baca itu, sambil mandi gebiar qala al-badru alaina min taniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Fadakhala alaihi abu fadarabahu fabakal walad. Maka masuk bapaknya, langsung memukulnya sehingga itu anak nangis. Faja'at ummuhu wa qalat lima darabtal walad. Maka ibunya datang dan bertanya, kenapa tuh bocah digebugin sampai nangis? Maka itu suaminya bilang, yaqra'ul Qur'an fil hammam, mandi di kamar mandi sambil baca ayat Al-Qur'an. Maka ibunya berkata, hada laisa minal Qur'an bal qasidah Arabiyyah. Ini bukan Quran, ini qasidah Arab. Ini bukan Quran. Kata ibunya begitu, kata bininya, gantian. Fabakal abu,
bapaknya nangis. Pas dikata ini bukan ayat Quran, ini qosidah. Qosidah, nangis bapaknya gantian. Gerung-gerung. Kata ibunya, lima ada tabki. Lah, kok gantian? Lu yang nangis, ngapa emang? Qala mundu talatina sana aqra'u hadza fi sholat. Saya udah 30 tahun, saya kira itu ayat Quran kali. Saya baca itu di dalam sholat. Maqalah wallahu a'lam bishawab. Sampai situ dulu ya. Baru pemanasan, jangan langsung diguber. Itmaman lil adli, habis itu ya. Itmaman lil adli.